kembali ke Aang ya, Aang. Karena ketika kamu datang ke sana, pemikiranmu kan bukan bagaimana mencari untung mendapatkan gaji lebih besar dari apa yang sudah kamu dapatkan di perusahaan asing itu. Kamu melihat ada orang-orang di sekitar situ yang membutuhkan sebenarnya peningkatan taraf hidup. Kemudian tadi kan nelayan-nelayan di sana kan menganggap bahwa ikan petek ini hama atau limbah yang dibuang begitu saja, tapi di tanganmu itu kan disentuh demikian rupa terjadi pemberdayaan. Kemudian apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tempatmu ketika si petek ini tumbuh dan berkembang bahkan sampai diekspor tadi? Oke, baik Bang. Jadi ketika saya masih kerja, kalau saya pulang ke kampung ngobrol gitu ya sama warga desa itu, saya suka tanya kerjanya gimana sih sekarang sekarang itu kalau misalkan bapak-bapak ke sawah itu berapa sih gitu kan upahnya segala macam. Nah, buat teman-teman, saya itu tinggal di desa kecil di Cianjur, pinggir danau ya. Jadi rata-rata di sana itu bukan petani, tapi buruh tani. Beda ya. Kalau petani itu dia yang punya lahan banyak gitu ya. Kalau buruh tani itu dia datang ke sawah, terus dibayar gitu dari jam sekian sampai jam sekian. Nah ternyata dibayarnya itu cuma 35.000, 50.000 lah paling mahal. Itu harus cukup untuk membiayai makan keluarganya, anaknya sekolah dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya kita flashback teman-teman lah di sini gitu kan, 50.000 buat ngopi aja kurang. Kopi berapa? 80.000 kan? Kurang lah gitu ya. Kurang gitu. Jadi ketika itu dibawa ke desa justru sangat bermanfaat gitu. Nah dari situ ketika kita buat buat usaha walaupun kecil gitu skalanya, tapi itu bisa memberdayakan ibu-ibunya. Jadi bapak-bapaknya itu tetap ke ladang, ke sawah, ibu-ibunya daripada nonton sinetron atau misalkan ngegosip, ikut mengolah ikan gitu di tempat saya. Jadi dari situ ada 2 pemasukan dari suaminya dan dari ibu-ibunya. Dan syarat untuk kalau tadi syarat untuk masuk ke Pasingi kan harus kreatif segala macam gitu kan, tidak dilihat dari pendidikan. Kalau di tempat saya syaratnya itu Bang, harus sudah di atas 45 tahun. Jadi sudah harus sepuh atau janda. Berarti aku harus ngelamar di situ ya, walaupun bukan janda, tapi ketemu yang usia tadi ya. Bukan berarti, oh Kang Aang ini suka sama ibu-ibu ya, bukan. Saya pikir bahwa kalau anak-anak muda mereka masih bisa kerja di toko, di pabrik. Tapi kalau ibu-ibu sudah sangat sepuh, sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Gitu. Nah dengan mereka kerja di tempat kita itu tadi bisa menambah penghasilan. Jadi kalau misalkan sore-sore saya di rumah gitu, di saung, saya ada saung, ada anak kecil tuh pulang sekolah gitu kan. Dia pakai seragam yang agak baru gitu. Dia sombong ke saya tuh. Lihat nih seragamnya baru gitu, baru dibeli nenek. Kemarin neneknya gajian. Sekarang pertanyaan itu anak-anak tuh sombong sangat bahagia kan. Pertanyaan lebih bahagia mana anak-anak atau saya? Saya lebih bahagia ketika ngelihat anak-anak itu bahagia. Jadi berapa sih harga seragam sekolah gitu? Paling mungkin ya 70.000 atau 100.000. Tapi kebahagiaan itu tidak ternilai gitu. Dan itu yang akhirnya menguatkan saya, oke, walaupun jalan usaha ini terjal, jalan bisnis di desa itu terjal, tapi saya tetap harus berjuang di sini. Kenapa? Karena kebahagiaan yang saya dapatkan di desa itu jauh lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan gaji setiap akhir bulan di kota gitu. Jadi itu yang meyakinkan bahwa sepahit apapun perjuangan, karena membangun usaha itu disclaimer ya, enggak gampang gitu, sulit, tapi bisa gitu. Bukan gampang, karena banyak banget Bang teman-teman yang akhirnya, Kang saya ikutan resign, saya pulang ke desa gitu. Beberapa bulan kemudian, Kang susah ya jualannya gitu, saya mau balik lagi kerja gitu. Karena kenapa? Memang susah gitu, tapi bisa gitu. Kayak gitu Bang. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.